Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat, solihin, solihat, dimanapun Anda berada, saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ibadah Anda, senantiasa menimpakan barokah kepada umur Anda, keluarga Anda maupun harta Anda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada serial kajian kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Jamaah sekalian, banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari gangguan serangan jin kafir atau jin yang tidak suka kepada kita. Karena bagaimanapun jamaah sekalian, bahwa kita ini nggak bisa melihat mereka, sementara mereka bebas bisa melihat kita. Sehingga kita jadikan zikir ini sebagai hisdun, sebagai benteng bagi kita. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi tidur ada zikirnya. Dan saya sarankan jamaah sekalian untuk memiliki kitab Hisnul Muslim dan menjadikan buku itu sebagai pegangan untuk dibawa kemana-mana agar kita membacanya. Karena di dalamnya ada kumpulan dari Al-Quran dan Sunnah berupa doa-doa atau zikir-zikir yang membantu kita dalam menghadapi berbagai macam masalah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang sering kita lupakan adalah apa? Ketika kita ini mampir nginap di sebuah tempat atau kita saat tidur, kita lupa bahwa pada saat itu kita sedang lalai dan kita sedang diintai untuk dirasuki atau diserang oleh jin. Maka jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat para ulama menjelaskan, ini juga persaksian para ahli ruqyah di kalangan para ustadz yang terpercaya. Jadi kalau jin itu, apalagi jin kiriman, dia akan senantiasa mengintai targetnya sampai di saat dia itu lengah. Di saat dia lengah. Kapan dia lengah? Biasanya satu, ketika masuk WC, lengah. Yang kedua, ketika mau tidur, itu lengah. Kondisi kita sangat lengah sekali. Yang berikutnya, di saat marah memuncak. Makanya orang yang marah itu mudah dikendalikan sama setan. Sehingga Rasulullah SAW melarang kita untuk marah. Kemudian yang keempat, di saat syahwat memuncak. Ini hati-hati suami istri. Maka sebelum kita berhubungan suami istri, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma jannibna syaitana anna wa jannibi syaitana mimma rojaktana, atau beberapa riwayat lainnya. Silakan. Atau kalau nggak bisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya jangan bismillah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kelima, di saat kapan? Di saat sedih yang sangat mendalam. Kemudian yang keenam, di saat kaget. Makanya dalam Islam nggak boleh membuat orang kaget. Karena orang kaget itu akan hilang kesadaran dalam beberapa detik. Pada saat itulah setan mengambil kesempatan. Kemudian yang ketujuh adalah di saat bahagia yang terlalu berlebihan. Jadi euforia berlebihan. Kenapa? Karena orang bahagia berlebihan sampai kadang salah berpikir atau kadang lupa kesadarannya hilang walaupun dalam beberapa detik. Saat itulah setan akan mengambil tindakan. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan banyak hal. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Ketika masuk masjid, beliau mengatakan, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim min syaitonir rajim. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini saat masuk masjid, biar gak ngantuk saat tarawih, biar gak ngantuk saat mendengarkan tausiah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim min syarris syaiton atau minas syaitonir rajim. Kalau kita baca ini, doa ini, maka setan mengatakan, kamu telah terjaga, aku gak bisa menggodamu dan gak bisa mengganggumu. Boleh jadi saat kita tarawih ngantuk, saat mendengarkan tausiah ngantuk juga, bisa jadi karena ada setan yang mengganggu kita. Maka doa ini jangan dilupakan saat masuk masjid. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita di saat kita ini masuk ke sebuah rumah. Rasulullah mengatakan, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi la haula wala quwwata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca ini saat dia keluar rumah, maka yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita wa kufita, kamu akan diberi petunjuk selama kamu keluar dan kamu dicukupkan dari berbagai macam hal.
wa wukita, dan kamu terlindung dari berbagai macam gangguan. Fayatanahalahu syaiton fayakulahu syaiton akhar, kemudian setan akan menjauh dari orang ini dan setan lain mengatakan, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana mungkin kita mengganggu seorang laki-laki atau seorang manusia yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dijamin petunjuknya, diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian masih banyak jemaah sekalian doa-doa yang diajarkan oleh Sallam. Contohnya saat kita mau tidur di sebuah tempat, di hotel atau di apa, Rasulullah mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang menempati sebuah tempat, entah beristirahat di sebuah tempat atau tinggal di sebuah tempat dalam waktu tertentu, dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'an hatta yartahil. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap kejahatan apa yang Allah ciptakan, maka dia akan terjaga dari apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak doa-doa lainnya, hanya saja doa-doa tersebut akan bermakna dan akan bermanfaat bagi kita kalau kita betul-betul serius bertobat kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa. Jadi kita berupaya untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa. Sama saja kalau kita ini membaca doa-doa tadi, menghafalnya dan mengucapkannya, tapi kalau dalam pikiran kita masih terinsting dosa, kemudian kita punya keinginan untuk berbuat dosa atau dalam perjalanan menuju perbuatan dosa dan lain sebagainya, tidak bermanfaat. Maka di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah pernah mengatakan, innama yahsulu an-naf'u bihadhil ayati wal kalimat liman safiya qalbuhu minal kadari. Sesungguhnya kalimat-kalimat ini, doa-doa ini, ayat-ayat tadi yang beliau sebutkan sebelumnya, doa-doa perlindungan itu akan bermanfaat bagi orang yang memiliki hati yang suci dari berbagai macam kekeruhan, yaitu perbuatan dosa. Wa akhlasa fit taubah, dia betul-betul ikhlas bertaubat kepada Allah. Wa nadima ala ma farrata fihi wa farata minhu, dan dia menyesal atas apa yang tidak dia lakukan dalam hal-hal yang dia berlebihan atau dia meremehkannya. Jemaah sekalian, kalau tidak, wa illa fa idza ghalabat asbabud da ala asbabid dawa rubbama batala naf'ul adawiyah. Tapi kalau seandainya tidak, jemaah sekalian, itu sama dengan apa? Sebab penyakit lebih banyak atau lebih sering dilakukan oleh seorang pasien, sebab yang mendatangkan penyakit daripada obat. Tentu obat nggak begitu manfaat, jemaah sekalian. Maka obat itu akan bermanfaat ketika pasien itu menjauh pantangan-pantangan yang diajarkan sama dokter. Ya, pantangan-pantangan yang dilarang oleh dokter. Sama doa dan zikir perlindungan dari jin akan bermanfaat bagi kita di saat kita ini menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Masya Allah, ini bulan yang berbarokah, bulan di mana kita bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, keluarga kita, umur kita, harta kita, dan apapun yang kita miliki, yang kita usahakan. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.